Nah, ini ayam fried chickennya, bro. Berapa yang gepreknya? Ayam geprek. Yang dada aja, Bu. Ayam geprek sama nasi 13. Nggak pakai nasi. Nggak pakai nasi. Pakai sambal 10. Pakai apa? Nggak pakai nasi. Iya. Itu dada, Bu ya? Ya ini bagian dada. Kalau ini apa Ini nih? sayap, ini paha, Oh. ini paha juga. Iya, sama. Sayap aja deh, sayap. Ya. Makasih, Om. Iya, sama-sama. Itu dua kah satu itu, Bu? Satu, Pak. Oh, satu ya? Ya, ini perutnya leher, Kak, bagian leher. Oh. Sambalnya dipisah aja, Bu. Bisa aja. Sambal korek ya? Ini sambal bajak. Oh. Sambal bajak. Oh, sambal bajak nih ya. Sambal bajak nih, bro. Anda harus memakai baking powder. Wah, ini baking powder nih apa? Jangan menggoreng sekaligus. Nah, tips yang kedua, kalau Anda ingin ayam Anda gurih dan crispy, ya, renyah. Kalau menggoreng ini, saat Anda menggoreng ayam, jangan langsung menggoreng sekaligus. Kemudian yang ketiga, rendamlah ayam dengan air es atau air dingin. Kemudian yang keempat, gunakan minyak yang banyak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perhatikan suhu minyak. Nah, ini suhu minyak kadang-kadang kita nggak perhatikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, saat kita menggoreng ayam, perhatikan betul-betul suhu minyak. Halo teman-teman, hari ini kita berkunjung ke ayam geprek Ummu Zulfa. Kita icip-icip di sana sambil berbagi tips. Oke? Pak, aku pesen ayam gepreknya, Pak ya. Pakai nasi, Pak. Oh, ini pesanannya, Pak ya? Ya. Oh, pesanan, bro. Ya? Warungnya sebenarnya belum siap, Mas yang beratur. Oh iya ya, nggak apa-apa, Pak. Ini ikan apa nih, Bu? Ikan nila. Oh, nila ya. Ayam bakar. Mantap, bro. Jual ayam geprek juga. Ya, 21 yang mana? Fried chickennya, bro. Berapa yang gepreknya? Ayam geprek. Yang dada aja, Bu. ayam geprek sama nasi 13. Nggak pakai nasi. Nggak pakai nasi. Pakai sambal 10. Pakai apa? Nggak pakai nasi. Iya. Itu dada, Bu ya? Ya, ini bagian dada. Kalau ini apa Ini nih? sayap, ini paha, Oh. ini paha juga. Iya, sama. Sayap aja deh, sayap. Ya. Makasih, Om. Iya, sama-sama. Itu dua kah satu itu, Bu? Satu, Pak. Oh, satu ya? Ya, ini perutnya leher, Kak, bagian leher. Sambalnya dipisah aja, Bu. Bisa aja. Sambal korek ya? Ini sambal Sambal bajak. Oh. Sambal bajak. Oh, sambal bajak nih ya. Sambal bajak nih, bro. Depot apa nih? Ummu Zulfa ya? Depot Ummu Zulfa. Nah, ini sayurnya, bro. Oke, bro, kita icip-icip dulu, bro. Halo
Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Karya Cipta Media Channel. Masih dengan aku Yudi Baskara di kesempatan hari yang berbahagia ini. Seperti biasa, aku akan memberikan tips atau sesuatu yang mungkin berharga untuk antum yang masih eksis di ayam goreng fried chicken. Jangan kemana-mana, simak setelah yang satu ini, oke? Oke teman-teman, di kesempatan hari yang berbahagia ini, di kesempatan hari yang baik ini, ada 5 poin ya yang akan saya berikan untuk Anda, yang mungkin 5 poin ini akan bermanfaat untuk usaha Anda. 5 rahasia fried chicken gurih dan crispy. Nah, jadi hari ini aku akan memberikan tips ya, gimana caranya agar ayam fried chicken Anda, fried chicken antum ini menjadi gurih dan crispy ya. Gak usah banyak komentar lah. Yang pertama, Anda harus memakai baking powder. Wah, ini baking powder nih apa? Jadi baking powder ini sama juga dengan soda kue ya. Cuma kalau baking powder ini dia sudah dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Jadi kalau soda kue ini masih tidak ada campurannya. Tapi kalau baking powder ini dia sudah dicampurkan dengan bahan tertentu yang membuat olahan atau adonan ini akan lebih cepat berkembang. Mengembang, bukan berkembang, mengembang. Jadi gorengan Anda akan mengembang saat digoreng. Jadi dengan menggunakan baking powder ya, dia juga bisa bikin renyah juga nih baking powder ini. Bisa Anda coba, atau baking powder atau soda kue bisa juga ya. Kemudian yang kedua, jangan menggoreng sekaligus. Nah, tips yang kedua, kalau Anda ingin ayam Anda gurih dan crispy ya, renyah, kalau menggoreng ini, saat Anda menggoreng ayam, jangan langsung menggoreng sekaligus. Nah, seumpamanya gini, Anda menggoreng ayam atau membuat ayam fried chicken ini dibikin menjadi 10 potong ya. Jadi saat memasukkan ayam ini ke dalam minyak, usahakan ada jaraknya ya, ada timingnya. Jadi tidak langsung brak-brak dimasukin ya. Jadi satu-satu. Umpamanya paha bawah dulu ya, paha bawah dulu Anda masukkan ya. Setelah itu Anda olah lagi yang paha atas, nunggu beberapa menit. Setelah itu baru masukkan lagi ya. Baru setelah paha atas Anda masukkan lagi sayap. Jadi setelah itu baru Anda masukkan dadanya. Jadi tidak langsung Anda olah Anda olah semuanya, Anda kasih tepung semuanya, lalu setelah Anda masukkan brak semuanya, enggak seperti itu. Jadi satu-satu. Jadi paha bawah Anda masukkan, tunggu 1 menit. Setelah 1 menit Anda masukkan lagi paha atas. Setelah 1 menit lagi baru Anda masukkan lagi sayap. Nah, ini jadi ada istilahnya ada jedahnya. Tidak dimasukkan sekaligus. Kan ada juga yang dia tepungin semuanya, dada di paha atas, paha bawah semuanya dikasih tepung, setelah itu dia masukin tanpa jeda. Blok. Nah, ini blok. Nah, ini bikin ayam Anda tidak renyah atau tidak gurih. Nah, gitu. Kalau gurih ini bumbu ya, tapi ini lebih kepada renyah atau crispy gitu. Jadi yang pertama, gunakan baking powder supaya Anda punya tepung ini mengembang, atau baking soda atau soda kue ya. Itu bisa juga, tapi jangan banyak-banyak. Kalau Anda menggunakan soda kue terlalu banyak, maka ini akan terasa getir atau pahit. Jadi kalau di saya ini yang saya buat saya punya resep tempo hari itu 4 kilogram tepung, itu soda kuenya 1 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau seandainya 1 kilogram tepung ya tinggal antum bagi aja 1 sendok dibagi 4 gitu. Kemudian yang ketiga, rendamlah ayam dengan air es atau air dingin. Nah, ini penting ya.
Jadi sebelum Anda menggoreng atau membuat ayam, sebaiknya ayam ini direndam dengan air es, ya. Ayam fried chickennya ini atau ayam mentah yang kita akan gunakan untuk fried chicken ini direndam dulu dengan air es. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya kalau kita rendam dulu ayamnya, ya setelah kita potong-potong, ya kita rendam, itu supaya pori-porinya ini terbuka. Jadi dia ayam ini kalau kena es ini pori-porinya terbuka. Lalu kalau sudah terbuka ini, maka dia bumbu masuk ke dalam dengan mudah gitu loh. Tapi kalau dia nggak dikasih air es, dia pori-porinya tertutup. Jadi setelah dikasih es, pori-porinya terbuka, baru kita marinasi, kita kasih bumbu. Nah ini penting juga, supaya bumbu-bumbu yang kita sudah siapkan itu akan meresap lebih cepat. Hai. Apa tuh kemarin lupa gue namanya tuh, yang orang Jepang yang nanya. Hai. Jadi rendam ya, ayamnya direndam dulu dengan air es. Ya sebaiknya Anda rendam ayam goreng yang akan Anda gunakan untuk fried chicken ini dengan air es. Selain berfungsi untuk pertahanan supaya nggak cepat bau, juga untuk supaya pori-porinya ini lebih terbuka dan bumbu cepat masuk ke dalam. Jadi gurihnya terasa. Kemudian yang keempat, gunakan minyak yang banyak. Nah, seperti video-video saya yang tempo hari yang saya buat ini, saat kita menggoreng ayam fried chicken ini, usahakan atau gunakan minyak yang banyak. Ya, jadi jangan seperti kita menggoreng pisang goreng. Kalau kita menggoreng pisang goreng ini minyaknya sedikit nggak masalah. Tapi kalau buat ayam fried chicken ini, minyaknya ini harus banyak. Makanya saat menggoreng ini kita menggunakan kompor. Ya, kalau menggunakan wajan itu kurang apa ya? Bukan nggak bisa, bukan. Tapi kurang pas atau kurang cocok. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan wajan, daging ayam ini mudah tersentuh bagian bawah wajan. Jadi cepat kena api sehingga warnanya tidak bagus, bisa jadi gosong gitu loh, atau coklat. Jadi gunakanlah minyak yang banyak kalau Anda mau ayam Anda ini crispy, ya. Minyak yang banyak dan juga minyaknya ini harus panas. Jadi kalau minyaknya ini, teknik masak sudah saya jelaskan. Pada saat kita memasukkan ayam ke dalam minyak ini, minyaknya ini harus panas. Suhunya antara 140 sampai 150 derajat Celcius. Jangan minyaknya tidak panas. Kalau Anda memasukkan ayam pada saat minyak tidak panas, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ayam Anda akan menjadi berminyak. Jadi minyak itu ada di ayam, menempel. Kalau minyaknya ini tidak panas saat Anda menggoreng ayam. Jadi minyaknya harus panas dulu. Setelah minyak panas, terus ayamnya dalam kondisi dingin, baru kita masukkan ke situ. Wah, mantap tuh. Nyes. Jadi agar olahan ayam goreng dapat matang secara merata. Nah, itu tujuannya seperti itu juga ya. Jadi tujuannya supaya tujuan untuk apa kita menggoreng ayam dengan menggunakan minyak yang banyak, supaya ayam ini matang secara merata. Jadi paha bawahnya matang, sayapnya matang, dada matang, dan paha atas juga ikut matang. Karena dia terendam kan kalau minyaknya ini banyak. Minimal 2 liter lah ya. Itu udah minim tuh. Kalau untuk 1 ekor itu ya. Kalau 2 ekor Anda bisa menggunakan 4 liter sampai 6 liter minyaknya. Kalau menggunakan panci, tapi kalau menggunakan deep fryer itu mungkin sekitar 8 literan ya, atau 8 kilo. 8 kilo minyak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perhatikan suhu minyak. Nah, ini suhu minyak kadang-kadang kita nggak perhatikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, saat kita menggoreng ayam, perhatikan betul-betul suhu minyak. Jadi kalau kita saat pertama masak, minyak ini suhunya antara 140 sampai 150 derajat Celcius ya. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Kalau terlalu panas juga, maka hasilnya ini tidak bagus. Ayam akan cepat berwarna coklat
Jadi warna ayam yang standar ini kan seperti yang sudah saya ulang-ulang, warnanya kuning kemasan. Nah, seperti ini warnanya kuning ini. Jadi nggak coklat, kuning warnanya, bro. Gitu. Jadi kalau antum masak ayam goreng untuk fried chicken ini, minyaknya jangan sampai salah. Kalau Anda suhunya kurang juga ayamnya nggak bagus berminyak, ya kan? Kalau Anda suhunya terlalu tinggi, ayamnya juga cepat hitam. Jadi suhunya itu 140 sampai 150 derajat Celcius. Ini suhu yang pas. Memang pada saat kita masukkan ke dalam panci atau penggorengan, minyaknya ini akan turun di suhunya ya. Suhunya akan turun. Tapi setelah itu dia akan naik kembali suhunya. Itu udah biasa itu. Jadi tujuannya apa? Agar minyak panas, ayam minyak tidak menyerap ke minyak. Jadi kalau suhunya ini 140 sampai 150 atau suhunya panas cukup, maka antum punya ayam minyaknya ini tidak menempel di ayam. Jadi kering dia. Punya ayam kering, teksturnya kering. Oke? Jadi aku ulang ya. Ya elah. Jadi yang pertama, rahasia fried chicken gurih dan crispy. Kalau Anda mau tahu, yang pertama, kalau Anda mau coba-coba di rumah atau di tempat jualan Anda, pakai baking powder atau soda kue. Ini supaya Anda punya kulit ayam tepungnya renyah. Ngeliatnya ke sana, ngeliatnya sini terus. Kemudian jangan menggoreng sekaligus. Jadi ayam ini tidak bagus kalau digoreng sekaligus. Dia malah melempem nanti. Jadi gorengnya satu-satu. Jadi setelah sudah keras, kan kalau pada saat dimasukin minyaknya nih pasti suhunya turun. Jadi tunggu panas lagi baru masukin lagi. Ya sekitar 1 menit atau kurang dari 1 menit lah. Yang penting ada jedahnya. Kemudian rendam ayam dengan air es, ya. Kemudian gunakan minyak yang banyak, dan yang terakhir perhatikan suhu minyak. Oke, bro? Kita makan dulu. Nyam 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 nyam. Bu, kok ada 2 nih, Bu? Dicoba Pak, dicoba. Oh, dicoba kan? Ya. Tester, bro. Ini ada 2 ayam nih. Ini ayam geprek. Nah. Di Depot Ummu Zulfa, ya. Kilometer berapa ini ya? Ya. Kilometer berapa nih, Bu? Kilometer 2 Pak. Kilometer 2. Nah, di samping SMK Setiabudi. Buat yang ada di Balikpapan kalau mau coba. Ini aku coba ayam gepreknya dulu ya. Lapar nih, bro. Lumayan. Oh iya, iya. Jual nasi liwet juga, bro. Ini ayam bakar madu ya, Bu? Ayam bakar madu.